Awalnya Dina masih berkelit. Ia menangis, berakting seolah korban fitnah. Tapi begitu polisi menunjukkan bukti log, mata Dina membesar. Semua warna di wajahnya lenyap. Ia tak bisa lagi menyangkal. Saya tidak bermaksud menjebak Pak Aditya, katanya pelan. Saya hanya ingin Cynthia menderita. Dia telah menghancurkan hidup saya. Pengakuan itu membuat semua orang terdiam. Drama merangkai kisah indah hari ini membawa kejutan besar yang membuat semua orang terdiam. Hari itu, Dikta akhirnya melihat hasil rekaman CCTV dari rumah Tante Cynthia malam ketika tragedi itu terjadi. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati rekaman itu terpotong. Bagian paling penting, saat Cynthia terjatuh di tangga, hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah momen ketika Aditya membawa Cynthia ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Dikta termenung. Ia merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Padahal, sebelumnya Aditya sudah menjelaskan bahwa ia datang ke rumah Cynthia karena mendengar teriakan di telepon. Tapi, bagi Dikta, semua itu masih terasa aneh. Seolah ada potongan cerita yang disembunyikan. Tak ingin menuduh tanpa bukti, Dikta menelpon Aurel. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua. Tentang rekaman yang terhapus, tentang kecurigaannya terhadap ayah Aurel sendiri. Aurel terdiam, hatinya bergejolak. Ia ingin percaya pada ayahnya, tapi bukti-bukti justru mengarah ke arah yang berbeda. Akhirnya, dengan berat hati, Dikta memutuskan melapor ke polisi. Ia tahu langkah itu akan menyakiti banyak orang, tapi kebenaran harus diungkap. Pagi itu, ketika Aditya bersiap berangkat kerja, dengan kemeja rapi dan parfum yang khas, tiba-tiba 2 mobil polisi berhenti di depan rumahnya. Bu Rianti terkejut, begitu pula Aditya. Namun, tanpa banyak bicara, petugas menyerahkan surat panggilan. Isinya jelas, Aditya resmi menjadi tersangka atas kejadian yang menimpa Bu Cynthia. Rianti syok, tubuhnya gemetar menahan amarah dan malu. Sementara Aditya hanya bisa terdiam, mencoba memahami bagaimana semua bisa berbalik secepat ini. Ia dibawa ke kantor polisi di depan istri dan anak-anaknya sendiri. Pemandangan itu menyayat hati. Sesampainya di kantor polisi, Kenzo, Aurel, dan Mutiara sudah menunggu. Wajah Kenzo penuh amarah. Aurel menangis sambil bertanya mengapa semua ini bisa terjadi. Namun Aditya hanya berkata lirih, ayah tidak bersalah. Ayah hanya ingin menolong Tante Cynthia. Sayangnya, bagi polisi, kata-kata tanpa bukti hanyalah pembelaan kosong. CCTV menunjukkan Aditya di tempat kejadian. Dan bagian yang membuktikan ia tidak bersalah, hilang. Di tengah tekanan itu, Aditya mulai sadar. Ada seseorang yang telah menghapus rekaman tersebut. Dan orang itu bukan orang sembarangan. Dari keterangan teknisi keamanan, terungkap bahwa yang punya akses penuh ke sistem CCTV rumah Cynthia hanyalah Dina, sekretaris pribadi Cynthia. Nama itu membuat Aditya tercekat. Ia tahu Dina, ia percaya padanya. Tapi kini semua mulai masuk akal. Di sisi lain, Dina justru berpura-pura panik di depan semua orang. Ia menampilkan wajah cemas, ikut prihatin seolah dirinya tidak tahu apa-apa. Padahal, dialah dalang sebenarnya. Dialah yang menghapus rekaman, memanipulasi data, dan membuat Aditya tampak bersalah. Rencananya nyaris sempurna, sampai Aditya mulai membuka kembali potongan kebenaran. Malam itu di ruang tahanan, Aditya menulis sebuah surat. Isinya, permintaan resmi kepada penyidik untuk membuka penyelidikan ulang. Ia menyebut satu nama, Dina, dan ia bersumpah akan membuktikan dirinya tidak bersalah, meski harus menghadapi segalanya sendirian. Sementara itu, Dikta juga mulai merasa ada yang aneh. Ia tahu Aditya mungkin keras, tapi tidak mungkin tega mencelakai Cynthia. Kecurigaannya makin kuat saat hasil pemeriksaan forensik menunjukkan sidik jari asing di pagar tangga. Bukan milik Aditya, bukan pula Cynthia. Itu artinya ada orang ketiga. Malam demi malam berlalu, Rianti mulai kehilangan ketenangan. Rasa malu dan kecewa membuatnya tak bisa tidur. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu suaminya bukan penjahat.
Ia mulai diam-diam berdoa agar kebenaran segera muncul. Sementara Aurel dan Kenzo dengan tekad bulat mulai menyelidiki sendiri. Mereka mencari siapa yang punya akses ke rumah Cynthia selain ayah mereka. Hingga akhirnya Mutiara menemukan nama Dina dalam daftar lama staf keamanan. Ialah orang yang bertugas memasang dan mengelola sistem CCTV di rumah Cynthia. Semua mulai terang. Penyidik memeriksa ulang data sistem dan menemukan log digital penghapusan. Dilakukan dari akun milik Dina pada malam yang sama saat kejadian. Tak butuh waktu lama, polisi langsung memanggil Dina untuk diperiksa. Awalnya Dina masih berkelit. Ia menangis, berakting seolah korban fitnah. Tapi begitu polisi menunjukkan bukti log, mata Dina membesar. Semua warna di wajahnya lenyap. Ia tak bisa lagi menyangkal. Saya tidak bermaksud menjebak Pak Aditya, katanya pelan. Saya hanya ingin Cynthia menderita. Dia telah menghancurkan hidup saya. Pengakuan itu membuat semua orang terdiam. Dina ternyata menyimpan dendam lama terhadap Cynthia karena merasa disingkirkan dari posisi kepercayaannya. Dan untuk melampiaskan amarahnya, ia memanipulasi keadaan hingga Aditya jadi kambing hitam. Beberapa jam kemudian, polisi resmi menetapkan Dina sebagai tersangka baru. Ia digiring keluar dari kantor penyidik dengan tangan terborgol, tatapan kosong, dan wajah penuh penyesalan. Di luar ruangan, Aurel, Kenzo, dan Mutiara berdiri sambil menangis lega. Sementara Aditya akhirnya dibebaskan. Ia keluar dari tahanan dengan langkah pelan, menatap langit sore yang berwarna jingga. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kebenaran menang. Dikta mendekat dan berkata lirih, "Maafkan aku, Pak. Aku hanya ingin tahu siapa yang bersalah." Aditya menepuk pundaknya dengan senyum lemah. "Kamu tidak salah, Dikta. Karena tanpa kamu, kebenaran ini takkan pernah terungkap." Sore itu, semua berakhir dengan tangis dan pelukan. Namun di balik semua itu, masih ada luka yang belum sembuh. Cynthia masih terbaring di rumah sakit, dan Dina kini di balik jeruji besi, hanya bisa menatap langit dari celah kecil jendela selnya. Ia menyesal, tapi penyesalan datang terlambat. Kadang, kebenaran memang butuh waktu untuk muncul, tapi pada akhirnya, tidak ada dusta yang bisa bertahan selamanya.